Bagian 1. Pengenalan Alfamart. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam sesi ini, kita akan membahas Alfamart, salah satu jaringan retail paling dikenal di Indonesia. Alfamart bukan sekadar toko kelontong modern. Alfamart adalah contoh bagaimana bisnis harian yang terlihat sederhana dapat tumbuh menjadi sistem retail berskala besar melalui lokasi yang tepat, operasional yang disiplin, teknologi digital, dan pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan pelanggan. Alfamart dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 oleh Joko Susanto. Awalnya, Alfamart bermula sebagai minimarket di Karawaci, Tangerang. Dari satu toko, Alfamart berkembang menjadi jaringan toko lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kekuatan utama Alfamart terletak pada 3 hal: mudah, dekat, dan terjangkau. Pelanggan tidak perlu pergi jauh ke supermarket besar untuk membeli kebutuhan dasar. Mereka dapat membeli makanan ringan, minuman, beras, produk perawatan diri, pulsa, pembayaran tagihan, dan kebutuhan harian lain di toko yang dekat dengan rumah atau tempat kerja. Dari sisi strategi bisnis, Alfamart berhasil karena memahami masalah pelanggan biasa. Banyak pelanggan ingin berbelanja dengan cepat. Mereka ingin harga yang masuk akal. Mereka ingin lokasi yang dekat. Mereka juga ingin proses pembayaran yang mudah. Alfamart membangun model bisnisnya untuk menjawab kebutuhan tersebut secara konsisten. Pertumbuhan Alfamart juga didorong oleh model waralaba. Model ini memungkinkan merek berkembang lebih cepat tanpa hanya bergantung pada modal perusahaan sendiri. Mitra waralaba lokal mendapatkan manfaat dari merek yang sudah dikenal, sistem operasional yang tertata, dan dukungan rantai pasok. Pada saat yang sama, Alfamart dapat memperluas jaringan toko ke kota besar, kawasan pinggiran, dan komunitas semi-perdesaan. Namun, keberhasilan ini datang bersama tantangan. Industri retail memiliki margin keuntungan yang tipis. Biaya sewa, gaji karyawan, logistik, teknologi, dan promosi perlu dikendalikan dengan ketat. Alfamart juga bersaing ketat dengan Indomaret dan pemain retail modern lainnya. Selain itu, perilaku pelanggan berubah cepat. Pelanggan kini semakin terbiasa dengan e-wallet, aplikasi mobile, promo digital, dan layanan pengiriman cepat. Karena itu, Alfamart tidak bisa hanya mengandalkan toko fisik. Alfamart perlu menggabungkan kekuatan jaringan toko dengan aplikasi AlfaGift, pembayaran non-tunai, promosi digital, dan layanan bernilai tambah. Dalam kuliah ini, kita akan melihat Alfamart melalui 2 alat utama. Pertama, Business Model Canvas atau BMC. Kedua, Value Proposition Canvas atau VPC. BMC membantu kita memahami keseluruhan model bisnis Alfamart. VPC membantu kita melihat apakah tawaran Alfamart benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Bagian 2. Bisnis Model Canvas Alfamart. Sekarang kita masuk ke bisnis model Canvas Alfamart. Bisnis model Canvas membantu kita memahami bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan menangkap nilai. Dalam kasus Alfamart, 9 blok BMC menunjukkan bagaimana perusahaan ini beroperasi sebagai jaringan retail besar, tetapi tetap dekat dengan komunitas. Blok pertama adalah segmen pelanggan. Alfamart menyasar rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah, pekerja harian, pelajar, pekerja kantoran, pelanggan yang sensitif terhadap harga, serta pengguna digital. Ini penting karena Alfamart tidak membangun tawaran untuk satu kelompok saja. Alfamart melayani pelanggan yang ingin membeli kebutuhan harian dengan cepat, murah, dan dekat. Blok kedua adalah proposisi nilai. Nilai utama Alfamart adalah toko serba ada yang dekat dengan pelanggan. Alfamart menawarkan kebutuhan harian, harga terjangkau, promo berkala, layanan cepat, dan suasana toko yang mudah diakses. Disinilah Alfamart membedakan dirinya dari supermarket besar. Pelanggan tidak perlu melakukan perjalanan jauh atau menghabiskan waktu mencari barang di area belanja yang terlalu luas. Blok ketiga adalah saluran. Saluran utama Alfamart adalah jaringan toko fisik. Namun, saluran digital semakin penting. Aplikasi AlfaGift, situs web, media sosial,
WhatsApp, promo digital, dan integrasi dengan layanan pengiriman membantu Alfamart tetap relevan dalam dunia retail modern. Blok keempat adalah hubungan pelanggan. Alfamart membangun hubungan melalui program keanggotaan, kupon digital, hadiah, promosi, layanan pelanggan, dan program komunitas. Hubungan ini bukan hanya tentang transaksi. Hubungan ini juga tentang kebiasaan dan kepercayaan. Ketika pelanggan melihat pengalaman yang konsisten di banyak cabang, kepercayaan terhadap merek menjadi lebih kuat. Blok kelima adalah arus pendapatan. Pendapatan Alfamart berasal dari penjualan barang harian, komisi layanan digital, biaya waralaba, royalti, produk merek sendiri, dan ruang promosi bagi merek FMCG. Ini menunjukkan bahwa Alfamart bukan hanya menjual barang di rak. Alfamart juga menghasilkan pendapatan dari layanan, teknologi, dan kekuatan jaringan tokonya. Blok keenam adalah sumber daya utama. Sumber penting Alfamart meliputi merek, toko fisik, jaringan pemasok, sistem logistik, aplikasi digital, sistem pos, data pelanggan, dan tenaga kerja. Tanpa sumber daya ini, Alfamart tidak dapat menjaga pengalaman yang konsisten di ribuan cabang. Blok ketujuh adalah aktivitas utama. Aktivitas ini mencakup pembelian stok, manajemen persediaan, operasional toko, pelatihan mitra waralaba, pemasaran, analitik pelanggan, dan peningkatan teknologi. Dalam bisnis retail, operasional harian sangat penting. Produk yang laris harus tersedia, harga harus diperbarui, promo harus berjalan, toko harus bersih dan karyawan harus sigap. Blok ke-8 adalah mitra utama. Alfamart bekerja sama dengan pemasok FMCG, penyedia e-wallet, perusahaan logistik, pemilik properti, pemerintah daerah, dan organisasi komunitas. Mitra ini membantu Alfamart mengurangi risiko, memperluas jangkauan, dan memperkuat nilai bagi pelanggan. Blok ke-9 adalah struktur biaya. Biaya utama mencakup pembelian barang, sewa toko, gaji karyawan, logistik, perawatan toko, pemasaran, dukungan waralaba, dan infrastruktur teknologi. Dalam retail, pengendalian biaya menentukan ketahanan laba. Penjualan tinggi belum tentu menghasilkan keuntungan kuat jika biaya tidak terkendali. Secara keseluruhan, BMC Alfamart menunjukkan model bisnis yang bertumpu pada 3 kekuatan utama. Lokasi yang dekat, operasional yang efisien, dan integrasi digital yang terus berkembang. Bagian 3. Value Proposition Canvas Alfamart. Selanjutnya, kita bahas Value Proposition Canvas atau VPC Alfamart. Jika BMC memberikan gambaran keseluruhan model bisnis, VPC membantu kita melihat satu hal yang lebih spesifik. Apakah tawaran Alfamart benar-benar cocok dengan kebutuhan pelanggan? VPC memiliki 2 bagian utama. Bagian pertama adalah profil pelanggan. Bagian kedua adalah peta nilai. Profil pelanggan menjelaskan tugas pelanggan, masalah pelanggan, dan keuntungan yang ingin pelanggan capai. Peta nilai menjelaskan produk dan layanan, pereda masalah, serta pencipta keuntungan. Kita mulai dengan tugas pelanggan. Pelanggan Alfamart biasanya ingin membeli kebutuhan harian dengan cepat dan terjangkau di dekat tempat tinggal mereka. Mereka juga ingin menyelesaikan urusan digital seperti top-up, pembayaran tagihan, dan pembayaran e-wallet dengan mudah. Selain itu, mereka ingin mengurangi waktu belanja. Dalam kehidupan kota yang sibuk, waktu menjadi faktor penting. Berikutnya adalah masalah pelanggan. Masalah utama meliputi tidak adanya supermarket yang dekat, harga barang yang meningkat, keterbatasan transportasi, dan waktu antre yang panjang pada jam sibuk. Bagi pelanggan yang tidak memiliki kendaraan sendiri, lokasi toko menjadi sangat penting. Bagi keluarga berpendapatan rendah dan menengah, harga serta promo juga menjadi prioritas. Kemudian, kita lihat keuntungan yang diinginkan pelanggan. Pelanggan ingin rasa tenang karena berbelanja di merek yang dikenal. Mereka ingin kemudahan pembayaran melalui e-wallet. Mereka ingin lokasi toko yang dekat. Mereka juga ingin promo kilat dan diskon yang sering. Dengan kata lain, pelanggan bukan hanya membeli produk. Mereka membeli kemudahan, penghematan waktu, dan rasa percaya.
Sekarang kita padankan dengan peta nilai Alfamart. Produk dan layanan Alfamart mencakup kebutuhan harian seperti makanan ringan, beras, minuman, produk perawatan diri, barang rumah tangga dasar, layanan top-up, pembayaran BPJS, aplikasi AlfaGift, dan format toko lingkungan. Ini membuat Alfamart relevan untuk pembelian kecil yang sering dilakukan. Pereda masalah menunjukkan bagaimana Alfamart mengurangi hambatan pelanggan. Toko yang tersebar di area permukiman mengurangi kebutuhan perjalanan jauh. Aplikasi dan pembayaran non-tunai membantu mengurangi antrean. Diskon berkala membantu pelanggan mengelola anggaran. Tata letak toko yang sederhana juga membuat proses belanja menjadi lebih cepat. Pencipta keuntungan menunjukkan bagaimana Alfamart menambah nilai melebihi fungsi dasar toko retail. Kasir yang cepat meningkatkan pengalaman pelanggan. Hadiah gratis untuk anggota baru mendorong pendaftaran. Cashback melalui e-wallet meningkatkan rasa hemat. Program CSR membangun hubungan emosional dengan komunitas. Toko yang bersih dan ber-AC memberikan pengalaman belanja yang lebih nyaman. Disinilah kita melihat kesesuaian yang kuat antara tawaran Alfamart dan kebutuhan pelanggan. Alfamart tidak mencoba menjadi supermarket besar. Alfamart memilih posisi yang jelas sebagai toko lingkungan yang cepat, mudah, terjangkau, dan semakin digital. Bagian 4. Perbandingan Alfamart dengan Indomaret. Untuk memahami posisi Alfamart dengan lebih baik, kita perlu melihat pesaing utamanya, yaitu Indomaret. Alfamart dan Indomaret bersaing dalam ruang pasar yang hampir sama. Keduanya menyediakan kebutuhan harian. Keduanya memiliki jaringan toko yang luas. Keduanya menyasar pelanggan yang menginginkan kemudahan, harga terjangkau, dan lokasi yang dekat. Namun, terdapat beberapa perbedaan strategis. Pertama, dari sisi kepemilikan dan pertumbuhan, Alfamart adalah perusahaan terbuka, sedangkan Indomaret dikaitkan dengan grup Salim. Perbedaan ini dapat memengaruhi gaya pembiayaan, kontrol strategis, dan pendekatan ekspansi. Alfamart banyak menggunakan model waralaba untuk mempercepat jangkauan pasar. Ini memungkinkan perusahaan berkembang dengan dukungan pengusaha lokal. Kedua, dari sisi inovasi digital, Alfamart memberi perhatian besar pada aplikasi AlfaGift, pembayaran digital, dan kerjasama fintech. Ini penting karena pelanggan modern semakin terbiasa menggunakan e-wallet, promo aplikasi, dan transaksi non-tunai. Dalam sektor retail modern, toko fisik saja tidak cukup. Perusahaan perlu hadir di ponsel pelanggan. Ketiga, dari sisi keterlibatan komunitas, Alfamart sering mengaitkan mereknya dengan program komunitas, pendidikan, bantuan sosial, dan CSR. Pendekatan ini membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan setempat. Dalam retail lingkungan, hubungan komunitas dapat menjadi keunggulan karena toko beroperasi dalam ruang sosial yang dekat dengan kehidupan pelanggan. Keempat, dari sisi pendapatan tambahan, selain penjualan FMCG, Alfamart mengembangkan pendapatan melalui layanan digital, pembayaran tagihan, top-up, dan produk merek sendiri. Ini penting karena margin penjualan retail biasanya tipis. Pendapatan tambahan dapat membantu memperkuat ketahanan keuangan. Kelima, dari sisi loyalitas pelanggan, Alfamart menggunakan data pelanggan, kupon digital, dan program hadiah untuk meningkatkan pembelian berulang. Jika dijalankan dengan baik, data ini dapat membantu perusahaan memahami pola belanja, merancang promo yang lebih tepat, dan mengurangi risiko pelanggan pindah ke pesaing. Walaupun begitu, Alfamart tidak boleh terlalu nyaman. Indomaret juga memiliki jaringan kuat dan basis pelanggan besar. Persaingan akan terus terjadi pada harga, lokasi, promosi, layanan, dan pengalaman digital. Dalam pasar seperti ini, keunggulan kecil dapat memberi dampak besar. Contohnya, toko yang lebih dekat, promo yang lebih relevan, aplikasi yang lebih mudah digunakan, atau staf yang lebih sigap dapat menentukan pilihan pelanggan. Jadi, strategi Alfamart perlu bergerak dalam dua arah. Pertama, mempertahankan kekuatan dasar sebagai toko lingkungan yang dekat dan terjangkau. Kedua, mempercepat transformasi digital agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang lebih mudah dari toko fisik hingga aplikasi mobile. Bagian 5. Saran pengembangan dan kesimpulan.
Sekarang kita lihat beberapa saran pengembangan untuk model bisnis Alfamart. Saran pertama adalah memperkuat segmen keluarga muda dan milenial urban. Kelompok ini memiliki daya beli yang relatif lebih tinggi dan semakin tertarik pada produk sehat, makanan siap saji berkualitas, produk organik, minuman premium, dan barang impor ukuran kecil. Alfamart dapat memilih lokasi tertentu untuk menguji format produk yang lebih modern tanpa meninggalkan pelanggan utama yang sensitif terhadap harga. Saran kedua adalah memperluas toko digital hiperlokal. Alfamart dapat menggunakan WhatsApp Business, TikTok Shop, atau saluran komunitas setempat untuk mempromosikan barang berdasarkan area. Contohnya, promo untuk satu kawasan perumahan, paket sarapan untuk area perkantoran, atau penawaran perlengkapan sekolah dekat kampus. Ini membuat pemasaran lebih dekat dengan konteks pelanggan. Saran ketiga adalah memperkenalkan langganan paket kebutuhan mingguan. Banyak pelanggan membeli barang yang sama secara berulang, seperti beras, minyak goreng, sabun, makanan ringan, susu, kopi, dan produk kebersihan. Alfamart dapat menawarkan paket langganan yang bisa diambil di toko atau dikirim ke rumah. Model ini dapat meningkatkan pembelian berulang dan membuat pendapatan lebih mudah diprediksi. Saran keempat adalah menggunakan kecerdasan buatan dalam pengelolaan stok dan promosi. Dengan data penjualan yang besar, Alfamart dapat memprediksi produk mana yang akan laris berdasarkan lokasi, cuaca, musim perayaan, atau tanggal gajian. Ini dapat mengurangi masalah kehabisan stok, kelebihan stok, dan promosi yang kurang tepat sasaran. Saran kelima adalah memperkuat produk lokal. Alfamart dapat bekerja sama dengan UMKM, produsen komunitas, dan pengusaha lokal untuk menjual produk eksklusif di toko tertentu. Ini memberi manfaat bagi ekonomi setempat dan sekaligus membedakan Alfamart dari pesaing. Saran keenam adalah menguji format toko gaya hidup di lokasi terpilih. Tidak semua cabang perlu berubah. Namun, di area kampus, perkantoran, atau perumahan kelas menengah, Alfamart dapat menyediakan tempat duduk kecil, kopi yang lebih baik, makanan ringan panas, atau pengalaman toko yang lebih modern. Dari seluruh analisis, ada 4 kesimpulan utama. Pertama, Alfamart berhasil karena memahami kebutuhan dasar pelanggan, dekat, cepat, mudah, dan terjangkau. Kedua, model waralaba membantu Alfamart tumbuh cepat, tetapi membutuhkan kontrol kualitas dan pelatihan yang konsisten. Ketiga, digitalisasi kini menjadi bagian penting dari model retail modern. Keempat, VPC menunjukkan bahwa tawaran Alfamart memiliki kesesuaian kuat dengan masalah dan aspirasi pelanggan. Akhirnya, Alfamart memberi satu pelajaran besar. Keberhasilan bisnis tidak selalu datang dari produk yang kompleks. Kadang, keberhasilan datang dari memahami masalah harian pelanggan dengan sangat baik, lalu membangun sistem yang konsisten untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam skala besar. Itulah kekuatan Alfamart sebagai jaringan retail serba mudah di Indonesia.